fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi, bab penuntut ilmu murid ma'a syaikhihi dengan gurunya. Wa fihi, di sini ada 12 naw'an, 12 macam minal adabi, tata krama. Al awwalu, yang pertama, yambahi, seyogyanya, hendaknya kita ambil ini, hendaknya lit talibi, bagi penuntut ilmu, ayuqaddiman nadhara, an-nadhara yuqaddiman nadhara, menggunakan akal pikirnya, memilih. Belajar itu jangan hanya browsing internet ketemu guru, enggak, gunakan akal nadhar, mikir dulu. Wa yastakhirullah, istikharah setelah itu, mengetahui dulu ustadz ini yang akan aku belajar dengannya bagaimana keadaannya, akhlaknya, ilmunya, ini baru istikharah. Fiman, di dalam beristikharah kepada Allah, minta dipilihkan oleh Allah. Fiman, di dalam memilih orang yang ya'khudul ilma anhu, orang yang akan ia ambil ilmu darinya. Maksudnya mau ngambil guru, minta petunjuk dari Allah. Wa yaktasibu husnal akhlaqi, dan orang yang akan dia mengambil akhlak darinya. Lah kalau gurunya nggak berakhlak bagaimana? Masih ingat pepatah, guru genjeng berdiri, murid genjeng berlari? Benar itu. Jadi kesalahan ini, gurunya tidak memberikan contoh, gimana bisa baik muridnya? Maka kita ingin mengambil ilmu akhlak yang baik dari seorang guru, maka lihat dong gurunya. Wal adaba, kita ingin mengambil adab dari guru tersebut. Wal yakun, dan hendaknya, in amkan, sebisa, jika memungkinkan, selagi masih banyak, mimman thabatat ahliyatuhu, harus tahu betul bahwasanya guru yang akan kita jadikan guru, yang akan kita ambil ilmu darinya itu, thabatat, telah terbukti, ahliyatuhu, keahliannya di dalam mengajar. Dia punya ilmu, dia punya cara mengajar, dia punya masa depan, dia punya gambaran, dia punya program. Tahu kita kalau mau belajar seperti itu kalau memilih guru. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan terbukti dia punya kasih dan cinta. Dan alhamdulillah waktu kita belajar dengan guru luar biasa, kita punya guru kasih dan cintanya kepada muridnya luar biasa. Dimulai dari guru di kampung kami, Kiai Haji Imron Mahbub, lalu kita pergi ke Habibana Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau sangat melihat murid bukan sebagai murid saja, seperti anaknya, syafaqahnya. Baru ke Yaman, ke Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, sama seperti anak, melebihi bahkan, syafaqah, punya kasih sayang kepada murid, merindukan muridnya sukses, bukan sekedar orang berkumpul dengan beliau, enggak. Kita punya guru Habib Hasan bin Ahmad Baharun tidak akan mengirim santrinya kecuali ke tempat yang dia yakin tahu benar tempat itu. Tidak akan, kau pergi kemana saja boleh nak, oh enggak, kemana kau, diingatkan. Maka yang mengikuti beruntung, yang berjalan dengan otak dan hawa nafsunya sesat. Beliau memohon kepada Allah, minta kepada Allah, milih. Berapa kali dapat tawaran untuk masukkan anak santrinya kemana? Ntar dulu, saya belum melihat di sana. Allah yarham, semoga Allah mengampuni beliau dan mengangkat derajat beliau. Nah ini pendidik. Sampai waktu kita belajar diantarkan, setelah komunikasi dengan guru kita di Yaman, kita belum kenal dengan guru kita kecuali hanya mengantarkan waktu di Indonesia, Habib Abdullah. Diantarkan, ini loh muridku. Syafaqah. Kita bukan anaknya, akan tapi beliau menganggap seperti anak. Lah itulah guru. Lah sekarang belajar ngawur, gak ngerti bagaimana. Browsing lewat internet, gara-gara bangunan mewah. Keterikatan itu penting sekali antara guru dengan murid, dan itulah keran yang akan mengucurkan ilmu yang manfaat. Ada ikatan batin, bukan sekedar ikatan otak. Itu kan pendidikan yang kita ambil di kampus-kampus seperti itu. Yang penting belajar ilmu, biarpun kurang ajar sama guru, bahkan gurunya nggak sujud pun nggak ada masalah. Dia tidak pengen cari berkah, itu saya dapat ilmu, faham. Makanya unik belajar ilmu iman dari orang yang tidak beriman. Kan model sekarang.
Ini dinasihati dan pilih dulu, kata beliau. Siapa dia? Wa taharat muru'atuhu, orang yang menjaga diri dari hal-hal yang menjadikan dia itu tidak terhormat. Menjaga muru'ah. Muru'ah itu kewibawaan, bukan wibawa kesombongan. Wibawa itu di negeri kita ini artinya sombong sih. Oh, wibawa bukan. Menjaga dari hal-hal yang sekiranya menjadi dipandang oleh orang rendah karena tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Ya, kita di nongkrong di mana main biliar haram enggak? Maka saya main biliar misalnya. Jedar-jedar di tempat ini. Secara fikih kan tidak haram, tapi enggak sesuai dengan martabatnya seorang ustadz misalnya. Itulah muru'ah, menjaga dia. Washtaharat syanatuhu, dan masyhur dia itu menjaga dari keharaman. Menjaga matanya, menjaga dari hal-hal itu. Bukan yang mengobrol keharaman di depan santrinya, naudzubillah. Wakana, dan hendaknya guru tersebut kita mendengar paling tidak dari orang, dari mulut ke mulut setelah kita mencari informasi. Ahsana, baik takliman dalam mengajar. Ahsana takliman, paling bagus di dalam mengajar. Wa ajwada tafhiman, bagus, orang terbagus di dalam memahamkan kepada muridnya. Fa'an ba'dis salafi, diriwayatkan dari sebagian para salafun salih, beliau berkata, hadzal ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Kan kita belajar ilmu agama, ilmumu itu adalah agamamu. Fangduru, maka lihatlah, amman ta'khudhu dinakum, dari siapa engkau mengambil agamamu, milih. Sekarang ada program belajar ilmu agama dari orang nggak pernah sujud. Mengambil ilmu agama dari orientalis itu bagaimana? Ini budaya, sampai pulang ke negeri kita jadi dokter yang ngurus agama, Islam ngaco begitu. Uang yang dia belajar agama dari kelompok orang yang memang benci kepada Islam. Sehingga ini umat Nabi Muhammad ini belajar dari orang yang memusuhi Islam. Pulang ke negeri ini ngerusak. Muncul Islam liberal dan sebagainya. Ini banyak, mereka dari berguru bukan dari orang ahli sujud. Dia melanggarkan manhaj menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus tahu gurunya itu siapa, sambung sanadnya sampai baginda Nabi SAW. Sanad fikihnya di mana, sanad akidahnya di mana, sanad hadisnya bagaimana. Itu masuk benteng keselamatan kita. Itu berguru itu milih, jangan asal. Jangan hanya gara, nanti disebutkan oleh Syekh Hashim, jangan hanya gara orang itu masyhur lalu kita belajar dengannya. Belum tentu. Masyhur itu kan bisa media. Orang Bahlul dikasih peci bisa masyhur kan begitu. Kan bisa saja begitu. Bahkan kita menemukan orang tersembunyi, nggak pernah nongol di televisi, nggak pernah ada di radio, alimnya luar biasa, waroknya luar biasa, sangat takut kepada Allah luar biasa, tersembunyi. Bahkan sebagian para ahli tarbiyah itu termasuk Imam Ghazali mengingatkan, kalau kamu itu hanya ingin belajar, saya ambil dari Imam Ghazali, kalau ada orang belajar hanya mengambil dari orang-orang masyhur, itu sebetulnya yang digedekan kesombongannya. Yang digedekan kesombongannya. Menggedekan kesombongan. Ada nanti saya nukil dari Imam Ghazali, saya lupa tempat di mana. Jadi pengennya, wah guruku masyhur dan sebagainya. Wah, dia numpang kemasyhurannya. Lagi-lagi pengen masyhur. Syuhrah masyhur itu fitnah. Sebagian para solehin takut sekali dengan dikenal. Kadang fitnah itu selamat di dia, nggak selamat di anak. Selamat di dia bisa menjaga, tapi anaknya merasa bapaknya masyhur, ya kemana-mana disanjung, oh anaknya ini, wah rusak ini. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni semua ini.